Rasul Paulus berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kalau begitu, apakah yang Rasul Paulus lakukan untuk berkata, saya pelayan perjanjian baru, pelayan Injil? Marilah melihat buku 1 Korintus bab 11 ayat 23. Dalam ayat 23, tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Rasul Paulus berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah saya terima daripada Tuhan. Ia merujuknya di sini sebagai perjanjian baru. Babak ini, tepatnya babak Paskah. Korintus bukanlah Israel. Di kawasan orang bukan Yahudi pun, apakah yang dia beritakan? Dia memberitakan keperluan untuk menyambut Paskah. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 5 juga. Dalam bab 5 ayat 7, ia berbunyi, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Alkitab menyamakan pengorbanan Yesus di atas salib dengan pengorbanan anak domba Paskah. Apakah yang Tuhan perintahkan malaikat pemusnah terhadap rumah-rumah yang disapukan darah anak domba Paskah? Dia melindungi rumah-rumah itu daripada ditimpa malapetaka. Babak ini menjelaskan hubungan antara Paskah Perjanjian Lama dengan Paskah Perjanjian Baru sebagai bayangan dan realitinya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Apakah yang harus kita sambut? Di sini, pesta boleh dinyatakan dalam istilah lain sebagai perayaan. Antara perayaan-perayaan itu, yang manakah? Marilah kita sambut perayaan Paskah, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemunian dan kebenaran. Marilah melakukan ini bermaksud menyambut Paskah. Rasul Paulus bahkan pergi kepada bangsa bukan Yahudi, menginjil kepada mereka dan berkata, kamu mesti menyambut Paskah. Dia juga mengajar bahwa orang yang melakukan kerja seperti ini dipanggil sebagai pelayan Injil atau pelayan Perjanjian Baru. Mari kita pastikan babak yang Rasul Paulus sebutkan dalam buku 1 Korintus bab 11 dengan melihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Dalam buku Lukas bab 22 ayat 7, tertulis, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Siapakah yang Yesus hantar? Yesus mengajar Petrus dan Yohanes tentang Paskah juga. Mari kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes menyediakan Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat babak menyambut Paskah setelah menyediakan. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini, dalam cawan ini ada air anggur Paskah. Adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku. Oleh itu, orang yang memberitakan perjanjian baru menjadi pekerja Injil.
Namun, adakah masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka memberitakan Injil pada hari ini tanpa Paskah? Babak ini menandakan saat Yesus Kristus memuktamadkan peraturan semua kebenaran Perjanjian Baru, dari baptisan hingga hari Sabat, pada hari Paskah.